Halo para sahabat kanal Hukum dan Lawyer Elias Daburnot. Selamat sore. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat. Sore hari ini saya ingin membagikan pengalaman perjalanan, kesan-kesan saya selama berada di wilayah Israel dan Palestina. Nah, teman-teman sekalian, solidaritas kita dengan Palestina ya tidak salah ya. Itu adalah amanat atau perintah konstitusi. Namun saya tidak bermaksud untuk mendikte ya atau membatasi gerakan atau solidaritas teman-teman ya. Tapi saya hanya mengungkapkan, membagikan cerita ya, pengalaman, kesan-kesan saya ya. Biarlah sahabat sekalian yang akan menyimpulkan bagaimana baiknya. Catatan ini terinspirasi ya atau tergerak oleh tulisan dari saudara Lutfi Asyaukani ya, yang beredar luas di grup WhatsApp ya. Dia menulis beberapa catatan dari Israel. Lutfi ini adalah peneliti yang sekarang di Paramadina School ya. Nah teman-teman, saat saya membaca catatan dari saudara Lutfi ini ya, saya terperangah. Kenapa? Rupanya kesan saya ya, padahal sudah 23 tahun yang lalu masih sama ya dengan catatan saudara Lutfi ini. Yang saya mau ceritakan sore hari ini adalah ya, perjalanan saya itu tahun berapa itu, saya 2 kali ke Israel dan Palestina. Itu tahun 97 sekitar Desember dan April tahun 1998. Saat itu saya masih berkelana ya, baru tamat SMA ya, berziarah, berkelana, bertualang dan bekerja di kapal pesiar Prancis ya. Nah, ceritanya kita sampai ke sana adalah waktu itu cruise ya, pelayaran kapal ini melayani rute Timur Tengah ya, termasuk akhirnya kita ke pelabuhan di Haifa, Israel. Nah, saat di sana itulah saya dalam tanda petik bolos ya, saya nekat menyewa sebuah taksi. Saya minta ya dia mengantar saya mengelilingi mulai dari tempat Yesus lahir sampai penyaliban di Golgota ya. Nah teman-teman, satu hal itu kesan awal waktu memasuki wilayah Israel itu yang saya rasakan adalah pemeriksaan yang ketat, super ketat. Ada sekitar 9 atau 16 meja yang kita lalui ya, saat pemeriksaan itu. Saya ya memaklumi, mengikuti saja ya. Waktu itu ya kita tidak tahu apa yang mereka periksa, tapi ya itulah prosedur ya, aturan yang mereka kenakan ya kepada setiap pengunjung. Nah, singkat cerita ya teman-teman, saat saya mengelilingi tempat ziarah itu ya, karena sebagian tempat ziarah Katolik itu ya berada juga di wilayah Palestina. Misalnya ya tempat Yesus lahir di Bethlehem, kandang Bethlehem ya, itu
berada di wilayah Palestina. Nah, dari perjalanan itu, apa yang saya saksikan, yang saya lihat adalah perbedaan, ya, jomplang, kesenjangan pembangunan, ya. Kita berjalan di wilayah yang dikuasai Israel, itu seperti, kalau dalam istilah saya itu seperti taman, ya. Kita berjalan di taman, indah, ya, indah sekali. Sebaliknya, di wilayah-wilayah yang diduduki atau dikuasai oleh Palestina, itu terkesan tidak terawat, ya, semrawut. Nah, saya sempat berpikir, andaikan solidaritas, ya, bantuan negara-negara termasuk Indonesia kepada Palestina, ya, dalam bentuk atau wujud dukungan pembangunan, mungkin jauh lebih berguna atau bermanfaat bagi mereka, ya. Karena tadi itu saya kaget saja, sama-sama berada dalam suasana atau situasi konflik, ya, berada dalam suasana perang. Tapi kenapa pembangunan di Israel jauh lebih pesat, jauh lebih maju dibandingkan dengan wilayah Palestina? Itu yang membuat saya merasa aneh, ya, merasa ganjil. Kemudian hal lain yang saya rasakan itu betapa Israel itu, ya, saya sampai sekarang itu masih bertanya, apakah setiap warga Israel itu adalah mata-mata atau bagaimana, ya. Saya 2 kali, ya, datang ke sana. Tadi saya sempat singgung, pertama di bulan Desember 1997, lalu datang kedua sekitar April 1998. Yang membuat saya kaget adalah orang atau petugas atau pemilik warung telekomunikasi, wartel, saat itu masih wartel yang ada, ya, masih ingat dengan baik nama saya, ya. Padahal itu hanya pertemuan sekilas, pertemuan hanya say hello, ya, basa-basi saat kita memakai wartel dia, ya. Nah, begitu saya datang di bulan April, dia menyebut nama saya dengan terang, "Hey Elias," ya. Saya kaget, tidak menyangka pertemuan yang cuma 5 menit, tapi kok dia masih ingat, ya, masih tahu, masih hafal, masih menyebut nama saya dengan terang, dengan jelas. Itu yang terperangah yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, teman-teman, saya sempat tanya pada sopir taksi yang saya pakai, ya, yang saya tumpangi, bagaimana menurutmu konflik Israel dan Palestina? Ya, dengan santainya dia menjawab, ya, seperti umumnya sopir-sopir taksi kita di tanah air. Dia bilang, itu biasa. Itu urusan elit, ya. Kami rakyat biasa, ya, tetap bekerja seperti biasa. Ya, artinya dari tuturan ini, ya, komentar si sopir taksi tadi ini, saya menangkap kesan bahwa perang ini sebetulnya adalah urusan atau kepentingan para elit, ya, para elit politik kedua negara, ya. Nah, mungkin ada kepentingan apa di kedua belah pihak, lalu ada benturan kepentingan, maka meledak lagi, mulai lagi perang lagi, ya. Karena selalu seperti itu, ya. Perang antara Israel dan Palestina dari dahulu sampai sekarang kan tidak seperti unending story, ya, kisah yang tiada akhir, ya. Kemudian teman-teman, saya juga sempat bertanya, ya,
kepada warga Israel itu, bagaimana kalian bisa hidup ya dengan suasana perang. Dia bilang setiap warga negara Israel itu wajib bela negara ya. Jadi situasi seperti ini sudah hal yang lumrah, hal yang biasa bagi mereka. Nah, bagi mereka yang tidak siap mental dengan situasi ya desingan, ya rudal dan lain-lain, pemerintahnya sudah menyiapkan bunker ya, perlindungan bawah tanah. Itu untuk mereka yang tidak siap mental dengan situasi. Nah, itu juga yang saya tanyakan kepada teman-teman sopir dari Palestina. Apa istilahnya? Jawaban mereka sama, itu urusan elit, urusan elit di atas ya, bukan urusan kami warga negara biasa. Nah, ya artinya bagi saya ini kan suatu yang apa istilahnya, perang ini urusan elit ya, tapi warga negaranya tetap bekerja seperti biasa ya. Pemerintahnya memfasilitasi mereka yang tidak siap mental dengan kondisi-kondisi perang seperti itu. Nah, kembali kepada yang tadi saya sampaikan dan mungkin menjadi titik poin dari kisah ini adalah soal kesenjangan tadi itu. Bagi saya hal yang aneh gitu ya. Sama-sama berperang, sama-sama dalam keadaan tidak aman, tapi kenapa Israel jauh lebih tertata, lebih maju ya, diibaratkan seperti taman. Sebaliknya di wilayah yang diduduki Palestina itu terkesan semrawut ya, tidak tertata, tidak maju, tidak berkembang. Nah, ini saya kira bisa menjadi satu informasi penting, sehingga kita bisa ya, teman-teman yang menyatakan solidaritas dengan Palestina bisa menentukan bentuk aksinya ya, sehingga aksi kita itu benar-benar bermanfaat bagi Palestina. Tapi jauh lebih penting dari itu, saudara-saudara, saya sungguh berharap bahwa solusi permanen ya kedua negara bisa tercapai ya. Kedua negara bisa hidup berdampingan secara damai ya, sehingga mereka bisa menata komunitas atau bangsanya masing-masing bisa hidup dengan aman, dengan tenang, dengan damai, sehingga terciptalah suatu kondisi manusiawi yang layak untuk dihidupi. Saya kira itu ya teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan cerita ini benar-benar bermanfaat bagi kita dalam menentukan posisi dan aksi, menentukan sikap menghadapi kedua negara yang sedang bertikai. Terima kasih, salam Elias Daburno.